Halo semuanya, saya akan langsung memaparkan bagaimana cara menghitung hasil elektron muatan dari eksperimen 2, yaitu menentukan besar elektron menggunakan minyak belikan. Nah, kita langsung saja, ini dari tabel, ini adalah tabel yang sudah kita dapatkan dari eksperimen. Nah, langsung saja, data pertama kita gunakan rumus 1/T0, dimana T0 itu adalah waktu yang ditempuh droplet berpindah tanpa tegangan. Nah, kita langsung saja 1 bagi min 24,87, pastikan segini. Mengapa min? Karena arahnya ke bawah. Dan yang kedua adalah 1/T plus. T plus itu adalah waktu tempuh droplet berpindah dengan tegangan 4 atas positif. Nah, yang ini. Nah, untuk positif, karena naiknya ke atas, maka hasilnya akan plus. Nah, kita dapatkan hasil segini. Sementara untuk 1/T min, nah, min itu adalah waktu tempuh droplet berpindah dengan tegangan 4 bawah negatif. Maka karena arahnya ke bawah, maka ini hasilnya juga akan min, menghasilkan segini dari sini, dari tabel yang kita sudah cari tersebut. Nah, kita tahu bahwa 1/T0 itu sama dengan min B, maka B itu sama dengan min 1/T0, yaitu sama dengan, dari sini kita sudah dapatkan min 0,04 dikali min, maka hasilnya 0,04. Nah, kita akan menggunakan rumus 1 T plus minus untuk Tn tertentu, n nya tertentu sama dengan plus minus an min b. Nah, untuk an itu sendiri, kalau misalkan plus, t nya itu adalah plus, maka an nya pun akan plus. Kita jumlahkan, hasilnya segini. Untuk min an itu sendiri, itu adalah T min. Kalau ini min, maka ini juga min. Kita jumlahkan dari hasil ini tadi, pastikan segini, hasilnya akan min. Maka untuk rata-rata an nya itu kita jumlahkan min an dengan an dibagi 2, maka hasilnya segini. Untuk data kedua dan ketiga, keempat, kelima itu sama dengan data pertama, maka kita langsung lewatkan saja ya. Nah, intinya kita akan mendapatkan hasil segini. Untuk B ini, an ini plusnya, min an ada segini. Untuk rata-rata an segini. Untuk n min dan n plus itu adalah, n min itu adalah min 1 dan n plus itu adalah 1. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan data secara analitik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita buatlah tabel untuk B dulu. Ini kita sudah dapat B nya ini. Nah, kita mutlakan B dikurang B rata-rata. Dari sini kita rata-ratakan dulu. Nah, lalu kita kurang B dikurang B rata-rata, menghasilkan segini. Kita mutlakan juga. Lalu kita kuadratkan. Kita akan mendapatkan hasil segini, lalu jumlahkan. Nah, maka untuk ketidakpastian B nya itu, kita dapatkan hasil dari jumlah segini.
menghasilkan segini ya. Untuk n itu adalah kita mengambil data 5 data, maka n nya itu adalah 5 dikurang 1, 4 dikali 5 yang ini sama dengan 20, menghasilkan ini. Nah yang kedua, kita membuat tabel dengan A itu kita dapatkan dari sini untuk AN. Nah kita masukkan aja langsung, kita jumlahkan lalu rata-ratakan, lalu kita persis seperti yang B, kita mutlakkan lalu dikurang kita dari tabel A ini kita kurangkan dengan rata-rata lalu dimutlakan, dapatkan hasil segini. Dan yang sebelahnya kita kuadratkan dari hasil yang di tengah ini. Nah kita dapatkan hasilnya segini, lalu kita jumlahkan hasilnya juga segini. Nah sama seperti yang delta B tadi, kita gunakan rata-rata jumlah dari kuadrat ini, dari A kurang A rata-rata dimutlakkan lalu dikuadratkan lalu dibagi 20 tadi menghasilkan segini. Maka kita akan menghitung nilai jari-jari tetes minyaknya. Yang pertama kita menggunakan rumus yang ini, lalu kita pindah ruaskan. Nah untuk jari-jari ini kita seperti ini. A itu adalah jari-jari untuk tetes minyak. Nah untuk eta itu sendiri ada viskositas udara, D itu adalah jarak antar maksud saya ini adalah D itu perpindahan droplet. Lalu rho itu adalah massa jenis minyaknya, dan sigma ini adalah massa jenis dari udara, dan G adalah gravitasi. Kita langsung masukkan saja nilai-nilainya. Yang B ini kita dapatkan dari rata-ratanya. Nah ini rata-rata B, lalu kita masukkan yang untuk eta itu sendiri adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Dari mana dapatnya? Pada 25 derajat viskositas udara kita dapatkan hasil segini. Nah lalu untuk D tadi kita sudah dapat sebelumnya. Yang kedua itu untuk rho kita sudah dapat dari literaturnya bahwa hasilnya segini. Sama saja dengan sigma, ini dalam temperatur 25 derajat Celcius kita dapatkan segini, dan gravitasi adalah 9,8. kita dapatkan hasil A nya itu atau jari-jari tetes minyaknya adalah segini. Untuk ketidakpastian jari-jari tetesan minyak, kita gunakan rumus do A kecil per do B sama dengan setengah akar 9 B eta D dibagi 2 kurung buka rho min sigma kurung tutup G dikali delta B. Kita langsung masukkan saja seperti rumus ini, dan delta B didapat dari kita hitung sebelumnya ini. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu ini. Nah, kita akan mencari nilai muatan elektronnya. Kita gunakan rumus A sama dengan VE per 6S pi A eta D. Lalu kita pindahkan ruasnya dan dapatkan persamaan seperti ini. Lalu kita masukkan aja nilai yang sudah didapat.
untuk S itu adalah jarak antar pelat, Pi A itu jari-jari minyak, eta itu tadi viskositas udara, D adalah perpindahan droplet, dan A tadi kita sudah dapatkan di sebelumnya, dibagi 400. Kita gunakan V, voltnya itu ketegangannya adalah 400. Kita jumlahkan hasilnya, kita dapatkan 1,87 kali 10 pangkat min 19C. Untuk ketidakpastian muatan elektronnya, kita gunakan rumus ini. Kita turunkan, maka mendapatkan hasilnya segini. Untuk do E per do A besar dan do E per do A kecil. Pasti gini. Untuk selanjutnya kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang tadi sudah saya jelaskan. Hampir mirip dengan ini, rumus ini. Namun kita bedanya yang ini tidak ada A besarnya dan ini tidak ada A kecilnya. Kita dapatkan jumlahnya sama dengan segini untuk delta E atau ketidakpastian muatan elektronnya. Nah, jadi kita dapatkan muatan elektron pada percobaan tetes minyak milikan yaitu adalah segini. Untuk persentase ketidakpastian relatifnya kita dapatkan dari rumus delta E per E dikali 100%. Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya delta E yang mana dan E yang mana. Kita langsung saja masukkan nilainya. Dan hasilnya adalah 10,7%. Untuk kesalahan akurasinya, kita gunakan muatan elektron literatur yang sudah biasanya dipakai, yang sudah pasti, yaitu 1,602 kali 10 pangkat min 19. Nah, kita langsung masukkan saja untuk E yang kita tadi dapatkan ini. Masukkan, lalu E literaturnya segini. Dimutlakkan sebelumnya ya yang ini. Lalu dikali 100%, maka hasilnya adalah 17,3%. Selanjutnya kita langsung ke grafik, metode grafik. Nah, kita gunakan tabel ini untuk membuat grafik. Nah, untuk sumbu Y itu adalah 1 per T, sementara untuk X, sumbu X itu adalah N ya, yang ini. Nah, seperti ini, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita masukkan nilai ini dulu, lalu yang ini. Kita pencet apply nanti. Nah, jika sudah di-apply, kita tarik semua ini. Lalu klik kanan, pilih plot, lalu pilih scatter. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita pencet analisis, lalu pencet quick fit, lalu pencet fit linear. Nah, sudah dapat. Dan ini adalah hasilnya. Ini untuk gradien kita dapatkan segini. Dan ini ada ketidakpastiannya, ini hasilnya. Sementara untuk intercept Y-nya itu kita dapatkan segini. Seperti ini ya. Nah, dari grafik itu kita dapatkan bahwa A-nya itu yaitu dari gradiennya. Ini maka adalah A-nya, slope itu gradiennya. Kita dapatkan segini. Dan B-nya itu atau Y intercept-nya kita dapatkan dari yang ini. Hasilnya segini. Nah, karena nilai A dan B sudah diperoleh, maka kita bisa mencari nilai jari-jari tetes minyak dan muatan elektronnya. Untuk mencari nilai jari-jari tes minyaknya, kita gunakan rumus yang sama tadi sebelumnya di metode analitik.
kita masukkan saja nilainya. Untuk B kita gunakan yang ini, tidak dibawa minnya, kita masukkan, ini sama saja, sama, dan ini sama, kita hasilkan segini. Lalu untuk ketidakpastiannya sama seperti metode analitik juga, hanya saja kita mengubah yang pertama B juga dan delta B. Delta B nya itu adalah segini. Nah, kita dapatkan hasil segini. Dan untuk mencari nilai muatan elektron, kita gunakan rumus yang sama dengan metode analitik. Hanya saja akan berbeda saat memasukkan jari-jari tetes minyak, yaitu segini, dan juga A-nya. Kita dapatkan hasil segini. Nah, kita akan menghitung ketidakpastian muatan elektronnya. Kita gunakan rumus yang sama dengan sebelumnya di metode analitik dan memasukkan nilai-nilainya seperti yang di rumus ini, yang diminta rumus ini. Kita masukkan nilai-nilainya. Untuk data A itu sendiri kita dapatkan dari sini, yang ini. Lalu untuk data A sudah dihitung sebelumnya yang ini, dan jangan lupa bahwa A-nya pun beda, kita dapatkan dari sini. Nah, langsung jumlahkan saja, hasilnya segini untuk delta E-nya, ketidakpastian E. Maka kita dapatkan muatan elektronnya itu sama dengan segini. Untuk kesalahan relatifnya, kita bagikan delta E dibagi E. Dari sini delta E-nya, dan ini E-nya itu adalah segini. Kita bagikan kali 100%, maka hasilnya 11,6%. Sementara kesalahan akurasinya, kita gunakan seperti biasa yang ada di metode analitik. Gunakan rumus ini, kita masukkan saja nilainya, dan kita dapatkan untuk kesalahan akurasinya adalah 2,2%. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.